Apa teman-teman itu saya menemukan permasalahan yang antara lampu oli, indikator oli tadi yang warna merah dengan yang kuning warna engine itu digabung jadi satu. Nah itu yang jadi masalah. Biasanya kalau ini saya matikan lagi, kalau umpamanya lampu engine ini digabung sama oli, itu kan kalau pas dihidupkan jadi mati ya. Tuh, seolah-olah bagian mesin tidak ada kerusakan, padahal itu di mesin ada kerusakan. Jadi namanya manipulasi kondisi mesin. Biasanya lem yang di sini yang bisa kelihatan nih. Nah, lemnya di sini biasanya warnanya abu-abu ataupun agak ke apa ya? Nah, ini nih yang asli seperti ini nih. Agak putih, ini masih aslinya, ini belum dibuka. Ini masih aslinya seperti ini warnanya. Nah, nanti di sini. Dan dia rapi ya, nggak ada yang mencotot, makanya dia diganti. Kalau itu kita enggak masalah. Yang jadi masalah adalah bagian depan ini sudah diganti. Kalaupun diganti berarti kilometer udah 150.000 karena udah mulai bocor ya. Terus berikutnya lagi kita cek bagian sini. Memang agak susah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan sore ini kita masih memanasi. Jadi masih running test mobil Xenia yang kemarin kita bongkar mesinnya, kita ganti pistonnya, kita ganti packingnya, kita ganti ringnya. Itu masih kita running test. Ini tinggal koil 2 sama kabel businya itu sudah mulai bocor-bocor. Rencana kita nanti juga mau ganti. Dan yang mau kita bahas di sini adalah part kedua dari video yang kemarin, yaitu pemeriksaan mesin Avanza ketika kita mau melakukan pembelian mobil bekas. Jadi kalau kemarin saya sudah informasikan kalau bisa nyari Avanza itu yang belum pernah bongkaran. Nah, kenapa belum pernah bongkaran? Di video yang lalu, yang part pertama sudah saya jelaskan, dan ciri-cirinya seperti apa kalau belum pernah bongkaran gitu ya. Dan kenapa alasannya itu sudah saya jelaskan semua. Nah, kali ini adalah part kedua untuk pengecekan mesin, karena bagian mesin itu nggak mungkin saya satu video ya. Jadi ada part keduanya untuk pemeriksaan di bagian mesinnya. Sekarang saya matikan dulu mesin ini. Ini running test nanti 2 hari, esok sore ataupun hari Ahad nanti baru kita tes jalan. Oke, ini ada 2 buah Avanza, yang satunya 2010 warna silver yang plat S kan masih ada. Kalau teman-teman butuh bisa langsung komunikasi ke saya, telepon ke saya, tapi ini Matic ya. Terus berikutnya lagi kalau ini 2005 belum VVTi. Jadi mobil yang ini belum VVTi, yang ini sudah VVTi, tentunya seperti itu. Nah, kita lanjut ke sini karena ini prosesnya agak repot ya, karena masih di posisi belum sempurna untuk dilakukan review lanjutan. Jadi setelah kemarin nge-review atau part satunya kita bahas pakai mesinnya Xenia 1300 yang belum VVT ini, jadi kita lanjut ke Avanza yang ini pemeriksaannya. Ini pemeriksaan yang part kedua ini, bagian mesin itu bagian mulai dari elektrikalnya, kemudian kabel-kabelnya. Sebenarnya ketika kita bicarain elektronik dan bagian mesin itu ada sensor-sensor dan beberapa part-part yang lain. Tapi paling tidak dari video yang part kedua ini teman-teman bisa menilai secara global ya, nggak bisa secara benar-benar 100% 100% fix gitu loh, dalam artian 100% bener enggak, karena pasti teman-teman ketika mau ngecek mobil itu kan ya ilmunya kita masing-masing, ada yang ilmunya perbengkelan, ada yang pengelasan, ada yang bagian kantor, kan seperti itu. Enggak mungkin bisa menguasai semua sistem yang ada di bagian mobil dalam waktu singkat, cuma nonton satu video langsung bisa, itu kan enggak mungkin. Tapi paling tidak bisa membuat teman-teman semua menambah pengetahuan, menambah kemampuan teman-teman untuk berani melakukan pengecekan secara mandiri terlebih dahulu. Oke, ini pertama di mobil Xenia ataupun Avanza, kita ketika on kan seperti ini ada beberapa, kalau ini Matic ya kebetulan. Jadi sini Mas, biar kelihatan. Ini ada lampu, ini agak beda ya speedometer yang Matic sama speedometer yang tidak Matic. Tapi paling tidak gambarnya tetap sama. Gambar lampu yang merah ini, yang gambar kayak teko ada netes air, ini adalah gambar oli. Kemudian yang gambar aki ini adalah sistem pengisian. Terus yang gambar kuning seperti kotak-kotak mesin ini adalah gambar lampu cek engine atau cek mesin.
Kemudian lampu yang tanda seru seperti ini adalah ini sistem rem. Sistem rem dalam artian di sini kalau bermasalah itu kalau rem tangan masih tertarik dia akan nyala, ataupun minyak remnya habis dia juga akan nyala. Jadi lampu indikator tanda seru ini itu nyala karena dua hal. Yang pertama karena rem tangannya tertarik. Yang kedua karena minyak remnya habis, itu dia akan nyala. Terus yang indikator oli ini nyala ketika tekanan olinya kurang, ataupun ya dia olinya tidak bersirkulasi juga dia akan nyala. Terus berikutnya lagi yang gambar aki ini akan menyala ketika sistem pengisiannya atau dinamo ampernya, dinamo casnya itu tidak melakukan pengisian ke baterai. Dan lampu engine ini menyala ketika ada permasalahan secara elektronik di mesinnya. Itu biasanya sensornya yang bermasalah, dia akan menyala. Nah, sekarang kita akan bahas dari beberapa yang ada di speedometer ini ya, untuk Xenia maupun Avanza. Kalau yang bukan Matic beda tempatnya tapi sama warnanya ataupun sama bentuk apa namanya itu lampunya ya. Oke. Yang akan saya jelaskan di sini ya, ketika ada beberapa kali saya menemukan itu yang dipermainkan adalah lampu cek engine yang gambar kuning ini. Ketika engine ada masalah sensornya ya, di mesin itu ada banyak sensor, nanti saya jelaskan. Ketika salah satu sensor yang bermasalah ini akan nyala. Nah, ketika perbaikannya itu kan harus dilakukan perbaikan sensornya, tapi ada beberapa yang nakal itu antara apa namanya ini engine cek ini dengan oli digabungkan jadi satu. Jadi ketika on seperti ini dia akan nyala semuanya, tapi ketika dihidupkan, saya hidupkan ya. Nah, itu matinya akan bareng. Nah, ini matinya berbeda, jadi tidak disambung. Ada beberapa teman-teman itu saya menemukan permasalahan yang antara lampu oli, indikator oli tadi yang warna merah dengan yang kuning warna engine itu digabung jadi satu. Nah, itu yang jadi masalah. Biasanya kalau ini saya matikan lagi, kalau umpamanya lampu engine ini digabung sama oli, itu kan kalau pas dihidupkan jadi mati ya. Tuh. Seolah-olah bagian mesin tidak ada kerusakan. Padahal itu di mesin ada kerusakan. Jadi namanya manipulasi kondisi mesin. Itu teman-teman. Nah, saya jelaskan di sini ya. Ini kalau pas mesin hidup harusnya mati semua seperti ini kecuali yang ini. Kalau ini rem tangan kita diturunkan, nah dia akan mati. Ini saya tarik rem tangannya dia akan nyala. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Ketika lampu indikator engine ini menyala saat mesin hidup, umpamanya mesin hidup kok dia menyala, berarti ada kerusakan sensor di mesin. Nah, sensor apa aja yang bisa membuat engine lamp itu menyala? Saya akan jelaskan di video ini nih. Saya kalian buat teman-teman semua belajar gimana caranya biar tidak mendapatkan mobil yang dimanipulasi atau ya akal-akali gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman bisa belajar dari video ini. Oke. Ini mesin 1300 cc VVTi, variable valve timing. Jadi mesinnya DOHC, double overhead camshaft, kemudian sudah EV, electronic fuel injection. Nah, sensor-sensor mana aja yang ketika ada masalah kok bisa nyala? Yang pertama yang biasanya banyak sekali kejadian adalah sensor yang ada di knalpot. Ini oksigen sensor. Oksigen sensor yang ada di knalpot ini, kalau dia ada permasalahan di sensor ini, knalpot ini yang nempel di knalpot ini, itu akan mengakibatkan engine lampnya juga nyala. Terus berikutnya lagi, mana lagi yang bisa membuat nyala? Ini juga kalau ketika ada yang putus, ini kabelnya ataupun longgar soketnya, itu juga akan membuat engine lamp itu akan nyala. Terus berikutnya lagi, ini air temperatur suhu ya, sensor temperatur udara masuk ke mesin, jadi IAT. Terus berikutnya lagi ini, nah ini OCV, oil control valve. Ini fungsinya untuk VVTi nya, mengontrol oli yang untuk VVTi bekerja. Setelah kita bahas OCV ini, lanjutnya adalah ini nih, pressure sensor ya. Ini pressure sensor, ini sensor yang mendeteksi yang ada di
bodinya ini yang kecil ini sensor yang mendeteksi tekanan intake manifold. Jadi tekanan di intake manifold sini, tekanan sensornya berapa, disensor dia. Terus berikutnya lagi ini ICSC, idle speed controlnya. Kalau ini bermasalah juga dia akan menyala. Terus ini juga VSV ini juga akan menyala ketika ada permasalahan di kabelnya ataupun di switchnya, ini juga dia akan menyala. Terus berikutnya lagi dari sini, nggak kelihatan dari situ masalahnya. Di belakang sini ada 2 sensor nih di tangan saya nih, daerah di tangan saya ini ada 2 sensor, mungkin nggak akan kelihatan ya karena ada di posisinya di belakang mesin. Itu yang pertama ada sensor camshaft, yang kedua adalah sensor cooling system, sensor temperatur engine ya di belakang sini. Jadi ada 2 sensor yang ada di belakang sini. Nah itu juga kalau ada masalah juga akan menyala. Terus berikutnya lagi ada koil, ada 4 koil yang di belakang sini. Itu kalau salah satu ada yang bermasalah juga akan menyala. Terus berikutnya lagi crankshaft sensor yang ada di sini dari sana. Nah ini tangan saya nih di sini. Kalau nggak kelihatan, pokoknya di sini ya, di puli ini ada sensor namanya crankshaft sensor. Kalau yang di atas camshaft, yang di bawah itu crankshaft. Itu teman-teman semua. Jadi kalau ada yang tanya ke saya indikator EV-nya itu atau indikator lamp-nya, indikator engine itu menyala, itu apa yang rusak? Ya banyak sensor tadi itu. Harus dipastikan dulu sensor yang mana yang rusak. Caranya gimana? Yang pertama bisa di-scan secara pakai alat, yang kedua di-scan secara manual, itu bisa. Videonya juga ada di channel saya. Nah, kalau beberapa teman-teman perhatikan, kadang-kadang ada juga yang nakal. Kenapa? Harusnya sensornya itu diganti. Umpamanya oksigen sensor ini bermasalah, kan oksigen sensor harus diganti. Sana nggak mau mengeluarkan uang untuk biaya ganti oksigen sensor, makanya lampunya, indikator oli sama indikator engine itu digabung jadi satu, seolah-olah engine itu aman, nggak ada kendala. Padahal secara elektronik itu bermasalah. Memang permasalahan oksigen sensor itu tidak sampai membuat mesin itu mogok atau mati pada Xenia ataupun Avanza ataupun Rush ataupun Terios, itu tidak bakalan mati kalau oksigen sensornya bermasalah. Cuman kadang-kadang pemakaian bahan bakar itu lebih boros, bisa nyendat-nyendat sedikit juga bisa, tapi tidak sampai membuat mesinnya mogok gitu kan. Terus sensor-sensor yang lain kayak ini IAT ini juga sama ya. Jadi ketika ini ada permasalahan di sensor IAT ini, air temperatur sensor ini, maka di sana juga akan menyala. Tapi balik lagi, dia nggak akan membuat mogok, tapi ada salah pembacaan di sensornya ataupun laporan sensornya tidak sempurna, ataupun nanti pembakarannya tidak akan sempurna karena semua komponen sensor ini membuat laporan masing-masing sesuai fungsinya ke ECU atau komputernya. Nah setelah itu komputernya mengolah data dari semua sensor yang ada di mesin ini untuk menentukan berapa jumlah bahan bakar yang diperlukan oleh mesinnya, berapa pengapian derajat yang diperlukan, seperti itu teman-teman semua. Jadi itu elektronik yang ada di bagian mesin Xenia ataupun Avanza yang generasi VVTi. Kalau yang belum VVTi bedanya cuma nggak ada OCV, nggak ada IAT gitu-gitu teman-teman, nggak ada oksigen sensor. Jadi lebih minim kalau yang Xenia ataupun Avanza yang belum VVTi ini, yang di depan kita yang bongkar mesin ini, dia lebih minim sensor. Jadi ada beberapa sensor yang tidak ada di sini, terus ada di situ. Berikutnya kalau ketika kita lompat ke generasi Avanza yang sudah dual VVTi, itu otomatis lebih banyak lagi sensornya, karena biasanya semakin kesini semakin mudah tahunnya sensornya semakin banyak dan komputernya semakin banyak juga, ECU-nya juga beberapa ECU, kadang-kadang seperti itu teman-teman. Bahkan untuk rem juga sudah ada, ABS-nya sudah ada, airbag-nya sudah ada, VSV segala macam itu udah lengkap semuanya. Rata-rata tambah rumit dan tambah banyak elektrikalnya. Ketika semakin maju elektrikalnya, maka kita memerlukan alat yang namanya scanner untuk bisa mendeteksi ada yang rusak apa enggak secara elektronik. Karena kalau kita nggak pakai alat ya nggak akan kelihatan, namanya juga elektronik gitu loh. Ini masih berapa persen ataupun ini masih normal apa enggak, kalau nggak pakai alat ya kita nggak tahu. Makanya buat teman-teman semua, mungkin kalau sekelas Xenia Avanza yang VVTi ataupun yang belum VVTi, itu kita masih bisa manual, tidak perlu scanner tapi masih bisa. Tapi kalau udah dual VVTi ke sana ke sini ya, ke tahun muda, itu ada baiknya 90% gunakan alat yang memadai atau alat yang proper untuk mengecek mobilnya. Oke, di video kemarin juga saya sudah sebutkan alasan kenapa mobil yang sudah pernah bongkaran itu
baiknya tidak kita ambil, ataupun kalaupun diambil ada beberapa syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, itu seperti itu. Nah, di video kali ini kita sudah bahas masalah sensor-sensor yang ada, kemudian elektrikalnya secara mesin itu seperti itu kalau untuk Xenia, Avanza dan teman-temannya. 1 atau 2 poin yang mungkin akan saya sampaikan di sini ya, teman-teman. Masalah coolant nih. Pertama ya, coolant. Ketika kilometer ini yang rata-rata yang banyak loh ya, yang saya temukan adalah mobil Avanza atau Xenia ngakunya terteranya itu kilometernya 90 atau di bawah 100.000 lah pokoknya, di bawah 100.000 kilo. Tapi kok, tapi kok air radiatornya ini ataupun upper tank radiator ini udah gantian, itu pertanyaannya agak banyak yang harus dijawab oleh penjualnya tentunya. Kadang-kadang ini juga busa ini udah nggak ada, ini asli ya, busa asli ini masih ada separuh inilah ya, walaupun digigit-gigitin tikus. Tapi kalau umpamanya asli, kalau kendaraan itu masih bagus kondisinya, salah satu cirinya nih ya, salah satu cirinya ketika di bawah 100.000 km radiator upper tank ini harusnya masih asli dan wajib asli harusnya, karena upper tank ini bermasalah ketika di atas 150.000 ataupun 200.000 ataupun terjadi kecelakaan yang akan pecah dan digantikan seperti itu. Terus coolant ini rata-rata di bawah 100.000 coolantnya masih merah dan merona lah isinya, ini bersih tanpa ada kerak. Tapi kalau di sananya keterterannya 100.000 kok di sininya udah penuh lumpur dan tidak pakai coolant. Kalaupun pakai coolant, dia coolantnya beda sama Toyota aslinya, itu sebenarnya banyak pertanyaannya, benar atau tidak perawatannya. Ketika ganti coolant, kenapa kok coolantnya jadi seperti ini, ada keraknya segala macam. Nah, itu pertanyaannya benar atau enggak. Itu biasanya pertanyaannya nggak bisa dijawab sama penjualnya. Ini ya, masalah coolant itu bisa mendeteksi masalah kondisi dari mobil kilometernya. Berikutnya lagi, ini. Jadi perawatan bagus apa enggak ya harapannya kita cari mobil itu second ya bagus kondisinya. Enggak ada keraknya, bening. Nah, ini juga sama, tidak ada bekas dibersih-bersihkan. Kondisinya memang seperti ini apa adanya ya. Nah, ini seperti itu. Terus berikutnya lagi, minyak rem yang kadang-kadang semua teman-teman itu terlupakan. Minyak rem ini itu biasanya warnanya putih, terus agak kemerah-merahan karena ada yang pakai merah gitu ya, itu berarti bagus. Tapi ada juga yang di sini tuh warnanya agak kayak karat-karatan gitu loh. Di sininya minyaknya tuh agak karat-karatan dan tabungnya tuh agak kotor gitu. Nah, itu nggak mungkin kalau kilometernya itu cuma 100.000, apalagi ini udah diganti, master remnya ini udah gantian. Nah, itu di bawah 100.000 itu tidak mungkin. Jadi karena umurnya master rem ini rata-rata itu tetap di atas 200.000 kilo. Kalau ini udah diganti, kok dia masih 100.000 kilo? Nah, itu pertanyaannya. Memang sih, kalau ada yang tanya, ya namanya juga buatan manusia. Memang buatan manusia, tapi ketika ini diganti kita harus cari pendukung yang lain ya. Dalam artian, kok diganti kenapa ya? Kita cari dulu pendukung yang lain. Bener apa enggak, kondisinya bagus apa enggak, seperti itu teman-teman semua. Jadi memang sih enggak semua buatan manusia itu enggak ada yang sempurna ya, tapi posisinya paling tidak ketika 100.000 ini belum gantian. Terus berikutnya lagi yang mungkin terlupakan adalah nih, fuse-nya tidak ada yang diganti-ganti, masih sesuai sama apa yang ada di sini, dan dia masih aslinya. Dan ini ada ceng jepitnya. Ini kadang-kadang juga bisa menunjukkan kondisi real asli mobil itu seperti apa kondisinya. Salah satunya ya yang kadang-kadang sepele dan dianggapnya adalah sesuatu yang remeh dan ya mungkin nggak terpikirkan buat teman-teman semua cek. Itu teman-teman kondisi dari sebuah mesin Avanza ketika kita ngecek secara elektronik. Di pengecekan kali ini saya tidak menggunakan scanner. Kenapa? Karena tidak mungkin teman-teman yang cuma mau beli mobil satu harus beli scanner dulu yang harganya 5-7 juta kan, punya saya itu kan seperti itu ya. Itu nggak mungkin kan, hanya untuk beli scanner, beli mobil satu kok harus beli scanner dulu 5-7 juta kan, nggak mungkin. Makanya pengecekan kali ini saya tunjukkan saya tanpa melakukan penyekenan. Walaupun teman-teman semua bisa pelajari ataupun
cara-cara tertentu yang bisa menentukan ini mesinnya bermasalah atau tidak, ini mesinnya ada manipulasi atau tidak. Itu perlu jam terbang yang lumayan banyak melakukan pengecekan dan belajar. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video ini rame dan banyak yang komen, kita lanjut ke part berikutnya. Mungkin bisa jadi setelah pengecekan mesin kita lakukan pengecekan rem. Gimana caranya kita melakukan cek rem tanpa membongkar remnya. Terus berikutnya lagi kita cek bodinya. Terus berikutnya lagi kita cek transmisinya. Terus berikutnya lagi kita cek gardanya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya.